Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi Forum Keberagaman Nusantara. Panitia Seleksi KPK mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan KPK dan Dewas KPK. Usai memeras pejabat hingga 700 juta rupiah, pegawai KPK Gadungan ditetapkan menjadi tersangka. Halo, selamat pagi. Pagi Syam, pagi pemirsa. Sejumlah informasi dan berita terhangat pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa membuat Anda jauh lebih semangat lagi karena pada pagi hari ini kita dikejutkan, dibahagiakan dengan kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang membuka Olimpiade Paris 2024 di sana, di mana antusiasme dari masyarakat ini sudah sangat tinggi sekali mengingat Indonesia untuk kesekian kalinya akan bisa berpartisipasi di Olimpiade tersebut. Betul sekali, kalau misalnya kita melihat dari Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih, ini juga memberikan semangat kepada para kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris di sana. Dan selain itu yang menjadi sorotan juga terkait dengan pegawai KPK Gadungan, Wira dan juga pemirsa, ternyata ini setelah memeras dari warga ataupun ASN di lingkup pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat dengan nilai transaksi mencapai 700 juta rupiah. Kok bisa ya pertanyaannya 700 juta rupiah dan kenapa baru ketangkep sekarang? Nah itu yang juga akan jadi sorotan kita pada pagi hari ini. Selain 4 informasi yang juga kami hadirkan pada pagi hari ini, kami juga masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya dalam program Menyapa Pagi. Saya Wira Ananta. Saya Syam Hakung, kita mulai inilah Menyapa Pagi dari sekarang. Kita awali Menyapa Pagi hari ini, pemirsa. Kita memiliki kabar dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menghadiri acara pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Sungai Seine, Paris. Prabowo Subianto menyempatkan berdiri dan melambaikan tangan kepada para kontingen Indonesia saat mereka melintas. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto tampak menghadiri acara pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Sungai Seine Sabtu lalu. Acara pembukaan ini diawali dengan parade kontingen dari masing-masing negara, termasuk Indonesia yang akan ikut berlaga. Di tengah cuaca hujan, Prabowo terlihat berdiri menggunakan jas hujan dan menyambut kontingen Indonesia yang melintas sambil melambaikan tangan. Pemandu kontingen Indonesia pun menyambut hangat kehadiran Prabowo Subianto sambil memperkenalkan kontingen Indonesia dengan menyebut Indonesia. Pada Olimpiade keedisi kali ini, Indonesia mengirim 14 atlet untuk mengikuti Devil Parade yang juga pertama kalinya diadakan di luar stadion utama. Dengan memakai pakaian khas Jawa, kontingen Indonesia memakai baju yang didesain oleh putra sematawayang Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu saat menghadiri acara pembukaan di Olimpiade Paris 2024 yang digelar di Sungai Seine, Paris, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini memberikan semangat kepada para atlet. Diketahui sebanyak 32 cabang olahraga akan diperlombakan di Olimpiade Paris 2024. Pada gelaran Olimpiade Paris 2024, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto hadir untuk mendukung kontingen Indonesia di acara pembukaan Olimpiade Paris Sabtu lalu. Meski diguyur hujan, Prabowo tak menghiraukan kondisi cuaca karena fokus terhadap kontingen Indonesia yang hadir. Ketika kontingen Indonesia hadir di acara pembukaan, Prabowo menyambut dengan melambaikan tangan sambil memberikan salam dengan kedua tangannya di area Sungai Seine, Paris, Prancis. Para kontingen atlet yang mengikuti parade Devil menggunakan busana rancangan putra Prabowo Subianto. Pada gelaran acara pembukaan, kontingen Indonesia dengan gagah tampil dengan meneriakkan kata Indonesia ke para penonton. Diketahui para peserta Olimpiade sudah mulai berlaga sejak tanggal 26 Juli lalu dan akan bergulir hingga 11 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Memang ini sangat apa ya menjadi antusiasme dari masyarakat juga yang hadir di Olimpiade Paris. Kalau misalnya kita melihat kemarin dari opening ceremony Olimpiade Paris 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir di sana. Meskipun ada guyuran hujan tapi tidak menyurutkan semangat ataupun antusias dari Presiden terpilih, Wira. Ya, ini yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana pada akhirnya ponco presiden terpilih ya. Ini yang menjadi ramai sekali trending di jagat maya, di Twitter, di X, di Instagram, yang banyak sekali menyita perhatian karena tampaknya presiden terpilih ya Prabowo Subianto ini lebih terlihat gemoy. Bukan hanya itu saja pemirsa, yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana pada akhirnya atlet kontingen Indonesia ini juga ikut meramaikan gelaran Olimpiade Paris 2024 di mana sedikitnya ada 30 lebih jumlah lomba yang akan dipertandingkan di Paris sana yang harapannya nantinya bisa memberikan sedikit nama harum untuk Indonesia. Betul sekali. Kita lanjutkan dengan informasi masih terkait dengan Olimpiade Paris di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dengan mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. Ya, betul sekali pemirsa. Sosok Prabowo Subianto yang mengenakan peci pun ini menjadi perbincangan warganet yang menilai bahwa dirinya menunjukkan identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada pembukaan Olimpiade Paris 2024, penampilan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memakai setelan jas dengan peci hitam menjadi buah bibir pembicaraan warganet Indonesia. Sebagai warga Indonesia, Prabowo mengenakan peci di pembukaan Olimpiade untuk memperkenalkan identitas bangsa Indonesia ke kancah internasional. Penampilan Prabowo pun menunjukkan atensi nasionalismenya terhadap para tamu undangan yang ada di lokasi tersebut. Meski diguyur hujan, Prabowo melapisi pakaiannya dengan jas hujan sambil menyambut kontingen Indonesia yang lewat. Selain mengundang decak kagum dari sejumlah warganet, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga ikut berkomentar terkait hadirnya Prabowo Subianto di Olimpiade Paris 2024. Tentu kita harus apresiasi ya kepada Pak Prabowo ya, sudah memperkenalkan identitas nasional di pentas global. Pak Prabowo menggunakan peci di acara Open Ceremony Olimpiade di Prancis itu menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo ingin Indonesia dikenal memiliki identitas yang khusus, yaitu identitas peci yang itu sudah menjadi budaya bangsa yang ingin dikenalkan di dunia internasional. Kita lihat bagaimana Bung Karno begitu gagahnya yang menggunakan peci di semua forum baik nasional dan internasional, dan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi Bung Karno dan bagi bangsa Indonesia. Dan saat ini Pak Prabowo pun melakukan hal yang sama, menggunakan identitas nasional, peci hitam, dan itu juga Pak Prabowo terlihat gagah ya di mata pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya. Oleh karena itu kita tentu harus melihat bahwa ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang telah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia ke-8, di mana identitas dan budaya nasional itu dikembangkan dan ditumbuhkan lalu disebarluaskan di kancah internasional. Sehingga apa? Sehingga identitas itu tidak luntur, tidak hilang. Dan kita tahu, sama-sama tahu juga bahwa Pak Prabowo seorang nasionalisme sejati yang sangat kuat memegang teguh prinsip-prinsip identitas budaya bangsa dan identitas nasional, dan saya melihat itu menjadi sebuah hal yang baik ya, yang harus terus ditumbuhkan, dikembangkan untuk menjaga bahwa Indonesia punya identitas, punya jati diri yang tentu itu harus dilihat oleh dunia internasional bahwa itulah Indonesia yang memang memiliki identitas yang kuat untuk bangsanya sendiri begitu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya memang kalau misalnya kita berbicara soal Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini mengundang perhatian warganet seperti itu karena mengenakan peci yang dimana ini menunjukkan dari apa ya bisa dikatakan ciri khas dari bangsa Indonesia ke kancah internasional. Tadi juga ada sosok dari pengamat politik Ujang Komarudin yang turut menanggapi Wira. Ini juga harapannya nantinya bisa membuat Indonesia jauh lebih dikenal lagi begitu kan, karena sebelumnya kalau kita tahu bahwa banyak sekali presiden Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Soeharto sampai yang sekarang nih presiden terpilih nantinya ya Prabowo Subianto ini juga mengenakan ciri khas peci tersebut untuk menunjukkan keindonesiaannya. Kalau kita orang Jawa sebutnya tetenger. Ciri khas yang membuat orang Indonesia banyak sekali bangga begitu kan. Ih gila, presiden terpilih kita ini benar-benar merepresentasikan Indonesia banget. Ini yang harapannya nantinya bisa lebih diketahui oleh masyarakat. Kita masih ngomongin tentang presiden, tapi kali ini ada kabar dari Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menegaskan uji coba program makan bergizi gratis di Solo, Jawa Tengah ini berjalan dengan baik. Gibran menyampaikan jika sejumlah skema telah disiapkan termasuk dalam menghadapi tantangan di berbagai kondisi daerah di Indonesia. Dalam kunjungannya beberapa waktu yang lalu di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan mencoba berbagai skema untuk memastikan program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah berjalan lancar. Dirinya menyampaikan bahwa teknis penyediaan makanan di Solo untuk siswa sekolah dasar akan memanfaatkan pelaku UMKM yang harapannya dapat saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Gibran juga menyampaikan jika evaluasi terus dilakukan, melihat kemampuan dan potensi daerah yang juga berbeda. Gibran menambahkan, jika dalam penyajian ini nantinya akan melihat peluang dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Wakil Presiden terpilih juga menegaskan jika menu yang dihadirkan akan berbeda setiap harinya. Skema dalam pemilihan UMKM maupun Central Kitchen akan disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di masing-masing daerah. Diketahui harga masing-masing makan bergizi gratis juga berbeda. Namun Gibran menegaskan jika kisaran makan bergizi gratis ini berada pada kisaran Rp15.000. Nanti akan kita coba skema-skema yang lain. Kalau yang hari ini kan memanfaatkan UMKM. Mungkin besok-besok atau di hari lain kita bisa mencoba skema Central Kitchen. Atau mungkin orang tua murid bisa gotong royong untuk memasak. Anggarannya kita serahkan ke sekolah, itu bisa juga. Masih uji coba. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ngomongin yang namanya makan siang gratis ini juga banyak sekali catatan-catatan pemirsa. Seperti diantaranya ini ada kabar dari Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau Piprim Basarah Yanuarso. Ini merespon wacana program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, dengan anggaran tersebut kebutuhan gizi anak baru dapat terpenuhi melalui sumber protein. Oleh karenanya, anggaran makan bergizi gratis untuk anak perlu diawasi secara ketat. Ingat ya, 15.000 aja. Saya kira Indonesia kan kaya akan makanan lokal ya, protein lokal. Protein lokal itu kan kayak contoh nih, sate telur puyuh itu di tukang bubur 2.500. Sate ati ayam ya, itu juga di 2.500 ya. Itu saya kira proteinnya juga udah lumayan sih. Ya. Jadi masih bisa murah meriah asal kandungan gizinya diperhatikan. Jangan sampai dengan hanya cukup beli kerupuk misalkan ya, atau ya seperti itu. Dok, kalau untuk kayak pemberian susu kemasan tuh masih perlu ngasih dok seperti susu kaldu? Ya susu mungkin komplementer aja ya, pelengkap aja dan tidak menjadi superfood ya. Jadi lebih baik anak-anak itu diberikan real food ya. Real food berupa makanan-makanan yang ada protein hewaninya, nabatinya, sayurannya, buah ya. Jangan dibiasakan anak-anak itu dengan ultra processed food sejak awal. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya makan siang sehat gratis ya. Kemarin sempat ramai sekali berbincang ini 15.000 atau 7,5 sih begitu kan. Ini yang juga jadi pertanyaan. Prabowo Subianto melalui Gibran Raka Buming Raka, ini Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, ini sudah menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dan segala macam skema. Skema ini maksudnya adalah penyesuaian yang dilakukan di daerah-daerah, karena mengingat daerah-daerah itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ini masih akan terus dilakukan. Namanya uji coba, ini masih terus akan disosialisasikan.
yang harapannya sekali lagi pemirsa ini nantinya akan menunjang generasi emas 2045. Betul sekali Wira, kalau misalnya kita berbicara soal makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Memang kalau misalnya kemarin lewat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah disebutkan Wira, Ya. ini anggaran secara nasionalnya ini sebesar 71 triliun rupiah. Tapi untuk anggaran per orangnya ataupun per anaknya ini belum ditentukan berapakah besarannya. Kalau misalnya kemarin ada Gibran Rakabuming Raka yang meninjau ataupun melaksanakan uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat dan juga Solo, ini kisarannya sekitar Rp15.000. Nah, sekali lagi ini masih dalam uji coba. Mari kita doakan dan dukung pemerintah yang terpilih nantinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Menyapa Pagi balik setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV, referensi berita politik terkini untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih memiliki informasi seperti yang satu ini. Ada kabar dari Presiden Joko Widodo yang membuka acara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership kedua di Jakarta pada 25 Juli 2024. Kepala negara menekankan pentingnya kemitraan di Pasifik untuk berbagi pengalaman serta mencari solusi bersama. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik. Apalagi saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, diantaranya dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan politik antar kekuatan besar, ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis lainnya. Sehingga kerjasama parlemen dinilai bisa dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dalam mencari solusi bersama. Kepala negara menjelaskan setidaknya ada 3 sektor penting yang menjadi perhatian bersama, yaitu perubahan iklim, di mana dibutuhkan penguatan advokasi parlemen untuk mitigasi persoalan tersebut. Terkait ekonomi biru, yang merupakan potensi besar kawasan kita. Bank Dunia menyebutkan sektor ini berpotensi menyumbang hingga 10% PDB jika dikelola secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan dorongan dari parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan serta kolaborasi dalam. Lebih lanjut, sektor ketiga yakni pengembangan SDM, di mana butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerjasama people to people, serta membagi pengalaman yang mencakup semua lapisan masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo ini juga meluncurkan Golden Visa Indonesia di Jakarta pada Rabu 25 Juli 2024. Golden Visa dibuat untuk memberikan kemudahan pada warga negara asing untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.
Presiden Joko Widodo meluncurkan Golden Visa Indonesia di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu 25 Juli 2024. Usai peluncuran secara simbolis, Presiden Jokowi memberikan fasilitas Golden Visa pertama kepada pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong atau akrab disapa STY. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan saat ini tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, lebih lanjut, Jokowi menjelaskan seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan. Kepala negara menyatakan Golden Visa dibuat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini dilakukan secara selektif dan aman. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional. Presiden berharap program ini segera disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Ia juga berharap agar para duta besar negara sahabat dapat membantu menyampaikan program tersebut kepada negaranya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita melihat informasi yang baru saja kita saksikan bersama Wira dan juga pemirsa, ini terkait dengan ada pemberian Golden Visa kepada salah satu yang bisa dikatakan ini cukup familiar, yaitu Shin Tae-yong seperti itu, untuk nantinya kalau misalnya Presiden mengatakan untuk bisa berinvestasi lebih mudah lagi. Ini bentuknya seperti KTP, Wira. Wah, jadi sekali lagi mungkin semacam kartu DPLK kali. Betul. Ya. Kartu DPLK yang nantinya bisa digunakan untuk warga asing untuk bisa menunjukkan keikutsertaannya, kepeduliannya dan cinta kasihnya untuk Indonesia. Sekali lagi yang harapannya nantinya ini bisa membuat banyak warga semakin banyak yang berinvestasi di Indonesia. Dan ngomongin yang namanya Indonesia Pacific Parliamentary Partnership, sebelumnya ini juga sempat dilakukan di Indonesia di Jakarta, di mana yang harapannya nantinya Indonesia ini bisa menjadi punggawa yang akan mengawal negara-negara ASEAN untuk lebih menciptakan keberimbangan, keamanan secara bersama dalam pembangunan ekonomi mikro, makro, maupun pembangunan regional lainnya. Itu yang menjadi catatan kemarin. Mudah-mudahan bisa sering acara-acara internasional seperti ini diadakan, entah itu di Jakarta atau di Bali. Kita geser ke informasi lainnya, pemirsa. Ada kabar dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, yang mengapresiasi Forum Keberagaman Nusantara atau FKN yang turut menjaga kerukunan di tanah air. Dan dirinya juga menilai keberadaan FKN akan menjadi salah satu pengawal dan juga penjaga kerukunan yang tumbuh dari keinginan masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Forum Keberagaman Nusantara atau FKN untuk mengawal dan menjaga kerukunan bangsa guna menghindari perpecahan di tengah keberagaman kelompok etnis dan suku bangsa di tanah air. Selain keberagaman agama, etnis, dan budaya, Indonesia juga kaya akan keragaman sumber daya alam yang tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, Wapres berharap FKN dapat merajut kerukunan antar umat sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya FKN dan terus menunjukkan komitmen dalam merawat keberagaman dan harmoni antar masyarakat untuk kemajuan bangsa. Nah, sekarang ada Forum Keragaman Nusantara. Ini kan dulu waktu saya hadir ya dari Sumatera Utara untuk Indonesia. Ya, ini adalah inisiatif dari masyarakat yang sadar betul bahwa masalah kerukunan, keragaman, harmoni menjadi sesuatu yang penting, yang harus dijaga. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi inisiatif ini dan semoga ini menjadi bukan hanya Forum Sumatera Utara tapi menjadi forum nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke DPR RI, pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadlizon ini menilai keputusan Mahkamah Internasional mengenai tindakan Israel terhadap Palestina adalah keputusan yang berani. Dalam forum itu, Mahkamah Internasional menyatakan tindakan Israel terhadap Palestina yang telah dilakukan selama 7 dekade terakhir merupakan tindakan ilegal.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyampaikan dirinya berharap agar Majelis Umum PBB dapat segera menggelar sidang kembali untuk merespon hasil keputusan Mahkamah Internasional mengenai tindakan Israel terhadap Palestina. Sementara itu Fadli mengungkapkan DPR RI sendiri tengah melakukan upaya diplomasi dengan berbagai forum dunia di International Parliamentary Union atau Organisasi Parlemen Dunia. Dalam forum internasional tersebut, BKSAP DPR RI terus konsisten mendukung dan membela Palestina, bahkan telah beberapa kali mengajukan draft resolusi tentang Palestina. Ya, kita berharap dengan tekanan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, harusnya Israel bisa mempertimbangkan ini, karena kalau tidak mereka akan dikucilkan oleh dunia. Meskipun sekarang pun mereka sudah dikucilkan oleh dunia, dan keputusan ICJ ini sebenarnya mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu loh, untuk menyikapi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini jelas sebuah kolonialisasi, merupakan penjajahan, pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang memang merupakan hak dari Palestina. Jadi kita berharap bahwa dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menekan Israel untuk mematuhi apa yang menjadi keputusan atau fatwa dari ICJ. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Oke, Syam, kemarin sempat ya kita ngobrol sama salah satu observer, apa itu namanya, pengamat ya dari Binus University, Batia Mariatul, dalam program Sinpo International News Report, dan memang beliau menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan ini semacam tindakan yang seharusnya sudah diakhiri dari beberapa tahun yang lalu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana penguasaan sebuah negara, harusnya banyak sekali aturan-aturan yang memang harus diikuti oleh Israel sebagai negara yang ingin diakui kedaulatannya. Nah, sikap Indonesia sendiri ini adalah mendukung kebebasan Palestina untuk menjadi negara merdeka yang seutuhnya. Betul sekali, kalau misalnya kita melihat dari Israel yang terus berkecamuk ini, yang terus akhirnya membombardir dari Palestina, ini yang menjadi sorotan juga. Pemerintah Indonesia masih bersikeras untuk juga mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh agar tidak diganggu kembali oleh Israel. Karena kalau misalnya kita ketahui bersama, hubungan antar keduanya ini, Indonesia dan Palestina ini cukup erat seperti itu, Wira. Oke, sekali lagi Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan dari Palestina. Semoga saja nanti saudara-saudara kita di Palestina bisa merasakan kemerdekaan seperti yang kita rasakan di Indonesia. Betul sekali. Sekarang kita geser ke informasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kapasitasnya sebagai saksi. Saat menanggapi pertanyaan awak media perihal benar atau tidaknya Trenggono menerima uang sebesar 10 miliar rupiah, dirinya seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya Trenggono enggan memberikan keterangan kepada wartawan, namun karena padatnya wartawan hingga berkerumun membuat dirinya memberikan pernyataan. Namun ketika ditanya soal adanya dugaan menerima uang sebesar 10 miliar rupiah, Trenggono merasa terkejut dan membantah hal yang dimaksud. Trenggono pun enggan merespon ketika ditanya alasan datangnya ke KPK melalui pintu belakang. Padahal seorang saksi di KPK diwajibkan untuk masuk melalui pintu depan. Oke Pak, jadi gimana aja Pak? Tadi kesaksiannya apa aja Pak yang diperiksa Pak? Jadi sebagai warga negara yang baik, tentu saya harus membantu KPK. Ya, saya membantu, ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK. Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjadi di 2018, 2017, 2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak terima 10M dalam pengadaan di Telkom, 10M. Dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri 400 juta per bulan. Nggak ada itu, nggak ada. Bisa dikonfirmasi nanti ya Pak ya? Tidak ada. Diketahui Trenggono sebelum mangkir saat dipanggil tim penyidik pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Dirinya dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT Teknologi Riset Global Investama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait kerjasama fiktif Telkom dengan PT Telemedia Onik Pratama atau TOP. Perkara ini diumumkan KPK pada Selasa 21 Mei 2024 lalu, namun demikian KPK belum membeberkan detail perkara maupun siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Sebanyak 8 insan Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Hal itu termuat dalam pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Muhammad Yusuf Ateh. Adapun para insan KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ialah Fungsional Analisis, Pemberantasan Korupsi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Ana Devi, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Hareva, Kepala Satgas Koordinator dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Wijanarko, Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. Nama-nama tersebut diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes tertulis pada Rabu 31 Juli mendatang di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Gaharu, nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Terkonfirmasi ada 8 insan KPK yang turut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, yang mana nama-namanya akan saya sebutkan. Yang pertama, Saudari Ana Devi yang merupakan Fungsional Analis Pemberantasan Korupsi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Yang kedua, Saudara Cahya Hardianto Hareva yang merupakan Sekretaris Jenderal KPK. Yang ketiga, Saudara Dian Patria yang merupakan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK. Yang keempat, Saudara Didik Agung Wijanarko yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Yang kelima, Saudara Yohanis Tanak yang merupakan Wakil Ketua KPK. Yang keenam, Saudara Nurul Gufron yang merupakan Wakil Ketua KPK. Yang ketujuh, Saudara Pahala Nainggolan yang merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Dan yang kedelapan, Saudara Wawan Wardiana yang merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Diketahui Pansel mengumumkan 382 orang lulus seleksi administrasi dengan rincian 236 orang dari calon pimpinan KPK dan 146 orang calon dewas KPK. Ketua Pansel Muhammad Yusuf Ateh menyatakan sebanyak 26% atau 82 orang pendaftar Capim KPK tak lulus dan 29% atau 61 orang pendaftar dewas tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Ateh menyebut pada seleksi tahun 2019 dari jumlah pendaftar sebanyak 376 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 192 orang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita lihat tentang bagaimana pada akhirnya, gimana ya, saya bingung menjelaskan ya. Ini KPK akhirnya meloloskan sejumlah nama yang dianggap sudah sesuai dengan calon pimpinan dari KPK yang harapannya nantinya bisa mengawal KPK selama 5 tahun ke depan. Semoga saja ini harapan. Saya mewakili para banyak netizen nantinya bisa merepresentasikan kebutuhan dan harapan cita-cita dari masyarakat yang menginginkan KPK yang jauh lebih netral lagi, yang jauh lebih berani lagi dalam mengungkap kasus-kasus tindakan bukan hanya di Jakarta atau di Jawa, tetapi di seluruh penjuru tanah air. Betul sekali. Kalau misalnya kita ngomongin KPK juga ini sudah ada 2 dekade kurang lebih KPK hadir sebagai lembaga anti rasuah yang menguak dari kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kalau misalnya kita ingat KPK dibentuk pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri dan juga pemirsa, ini sudah banyak sekali kasus korupsi yang akhirnya ditangani oleh KPK dan juga harapannya dari ratusan orang dan akhirnya terjaring ada 8 insan KPK yang disebutkan yang akhirnya memenuhi kualifikasi dalam seleksi administrasi dan selanjutnya akan ada seleksi yang dilakukan pada 31 Juli 2024. Kemarin sempat ada obrolan di Sinpo Editorial tentang nama-nama yang sempat dipertanyakan kenapa kok si A bisa lolos, si B sempat bisa lolos, dan inilah yang nantinya kita harapkan mudah-mudahan saja ya siapapun nanti yang terpilih untuk mengawal KPK nantinya di 5 tahun ke depan ini bisa jauh lebih baik lagi, kasus-kasusnya bisa lebih clear lagi, nggak ada bakar-bakaran lagi ya, data-datanya nggak hilang lagi. Semoga nggak tiba-tiba hilang kasusnya juga ya. Ada yang hilang ya? Oh ada tentunya. Kita nantikan bersama pengusutan dari kasus korupsi di Indonesia, apakah lebih baik atau justru menurun. Dan beragam informasi lainnya masih akan hadir di Menyapa Pagi, tapi sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sinpo International News Report. Wirananta balik, tapi ganti baju dulu sesaat lagi. Saya balik ya.
sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Happy Monday, 5:30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney, Australia. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Mira Ananta coming back for you. We have the protests were seen in the France capital, where hundreds of Olympic opposites and anti-Israelians attend a symbolic anti-opening ceremony before the official opening the Olympic was held. The action was opposite Israeli participation in the Olympic Party for its action with Palestine that have been in long time and still continue till today. At the 2024 Paris Olympics, hundreds of anti-Olympic massive to the Republic filled in the city of Paris to take part in symbolic of anti-opening ceremony in 24 before the official opening begins. This action attracted the attention of the surrounding community because of the social implication of the Olympics which are being held in the city of Paris. One of the demonstrants said that safety factors that are too strictly implemented by the French government, such as the existence of prohibited zones, social environmental fees, and homeless relocation, and migrants living in the street of Paris. This demonstration was organized by more than 80 different organizations to demand the participation of Israel athletes in the Paris Olympic over the conflict in Gaza today. This Olympic was held from July 26 until 11 August to take place in France. We are here today, more than 80 associations signed our call to do this protest because today we wanted to show that many people in Paris and in France are against the Olympic. It's not something uncontroversial. It's something that costed a lot to us, and not just economically, but also in our freedom and in our daily life. And we don't agree with the Olympic and their world. We don't want them in France, we don't want them in Paris, we don't want them anywhere. Max Oller, Sinpo International News Report. German Chancellor Olaf Scholz announced his intention to participate in the 2025 election as a Chancellor candidate. He said that the SPD will be run united and win the election. He made the announcements during his annual press conference in Berlin, Germany on Wednesday, July 2024. Through a speech announced by the German Chancellor Olaf Scholz in Berlin, he said that he intends to be re-elected as Chancellor in the next Germany federal election, which will be scheduled before October 26, 2025. He emphasized although currently his party, the Germany Social Democratic Party or SPD, has received 13.94% of the votes in the European Parliament election in 2024, in which his party has filled 14 parliamentary seats, but it has decreased compared to 2019, which has reduced by 2 seats. He believes his party will achieve victory in the upcoming election because the SPD is a very united party. They are determined to win the next federal election. This announcement was made by Olaf Scholz
in response to the first place achieved by the right-wing party Alternative for Germany, or AfD, with 15.89 votes. Following in second place, AfD in the polls, with the opposition Alliance Christian Democratic Union, or CDU, and CSU currently leading. Nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden. Der Wahlkampf in den USA wird sicherlich sehr spannend, jetzt mit einer etwas neuen Aufstellung und einer neuen Konstellation. Ich will ausdrücklich sagen, dass es für uns wahrscheinlich hier in Deutschland allesamt eine Überforderung wäre, den Wahlausgang vorherzusagen. Ich halte für sehr gut möglich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt. Aber es entscheiden die amerikanischen Wählerinnen und Wähler. Das ist eine kompetente und erfahrene Politikerin, die genau weiß, was sie tut und sehr klare Vorstellungen hat von der Rolle ihres Landes, von den Entwicklungen in der Welt, auch von den Herausforderungen, vor denen wir stehen. May Siregar, Sinpo International News Report. We move to ASEAN on the occasion at the Asian Minister Meeting and Post-Ministerial Conference 2024 in Laos. Retno Marsudi affirmed ASEAN's roles in Indo-Pacific to global scope, named the importance to continuity in handling current issues. In her meeting at the 2024 ASEAN Foreign Minister Conference in Vientiane City, Laos, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi affirmed that ASEAN's role in the Southeast Asia region must be significant to the global region. Retno explained that the resolution of issues that the region owned, as what happened in Myanmar, must be resolved where such conflict has been occurring since the past of COVID-19 era. The result of this resolution from the ASEAN region will be a strong guideline for ASEAN in various issues in the global region. As one of the examples, the case of the Israeli population in Palestine, Retno Marsudi also said that the role of ASEAN is to urge the international code to end the conflict. To support ASEAN's role on the international area, ASEAN must apply international law on issues that have a correlation with such law. Sebagai organisasi yang berbasis hukum, ASEAN harus terus menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional secara konsisten, termasuk untuk kasus Gaza dan Palestina. ASEAN harus mendorong implementasi resolusi DKPBB 2735 dan ketetapan advisory opinion dari Mahkamah Internasional. ASEAN harus terus menyuarakan dan mendesak agar pendudukan ilegal Israel di Palestina segera diakhiri. Max Oller, Sinpo International News Report. We have issues from our President in Indonesia, President Joko Widodo, that the President of Indonesia, Joko Widodo, received a working visit from the World Bank delegation at the Merdeka Palace last Thursday and discussed a number of issues and programs that the Indonesian government was working on. In this visit, the World Bank delegation appreciates the national economic growth which has been implemented by Indonesia's government. The World Bank delegation met the President of Indonesia, Joko Widodo, at the Merdeka Palace, Jakarta last Thursday. During their visit, discussed developing issues related to the Indonesian economy as well as programs that have been implemented by the government. Indonesian Coordinating Minister for Economic Affairs, Erlangga Hartarto, expressed that the World Bank's appreciation to Indonesia for Indonesia's stable economic growth at 5% and above with low inflation. This appreciation was given to the Indonesian government because it was able to solve the developing inflation level as well as overcome economic growth so that it was stable. President Jokowi, in his meeting with the World Bank, emphasized the importance of food resilience and green energy for Indonesia's future, such as the hydro-solar geothermal program on clean energy. World Bank also appreciate the performance of the Indonesian government, which can implement various programs to increase clean energy, overcome poverty rates, and so on. World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11 dan inflasi 2,58
Dan World Bank mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7 dan juga diperkirakan pertumbuhan tahun depan juga di bawah 5%, sekitar 4,8%. Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5%. Max Oller, Sinpo International News Report. Hope that you in everything will be good. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and also Fiery Media in Dubai. Menyapa Pagi coming back to you. Have a great day. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Akhirnya Wira Ananta udah ganti baju lagi setelah tadi nemenin Anda Mas-masan ya, Syam ya. Di Sinpo International News Report. Kalau misalnya tadi kita ngomongin soal apa yang menjadi sorotan di dunia seperti itu, salah satunya juga penerimaan Presiden Indonesia terhadap delegasi di World Bank seperti itu ya. Ya tadi juga menyatakan. Saya sampai buka contekan ini. Kita ada informasi lagi, kita beralih dengan informasi dari dalam negeri kembali pemirsa, di mana pria yang diduga melakukan pemerasan terhadap ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor digelandang polisi. Iya, betul sekali, Syam. Ini ada sebuah mobil Porsche yang turut diamankan dan dibawa oleh petugas. Usai diperiksa oleh tim penyidik KPK YS, pria yang diduga melakukan pemerasan di lingkungan Pemkab Bogor dibawa ke Polres tempat. Mobil mewah merek Porsche yang disita KPK juga ikut dibawa ke Polres Bogor. Pria tersebut digelandang dengan pengawalan petugas kepolisian menggunakan mobil berplat Dinas Polri. Sempat mengelak jika dirinya melakukan pemerasan, namun informasi menyebutkan dirinya meminta sejumlah uang terhadap adanya proyek di Pemkab Bogor yang rencananya berasal dari anggaran dewan yang berjumlah miliaran. Sebenarnya gimana? Niatnya emang dari awal ingin meres atau gimana, Mas? Nggak ada. Lah kok Anda bisa tahu ada kasus-kasus yang pejabat itu dari mana taunya? Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau itu permainan pejabat kalau gitu. Dari siapa ya? Itu mengawalnya, Bang? Dari rencana anggaran Dewan 600 miliar. SKPD mana sih? Dinas Pendidikan. Tadi akan YS ditangkap tim KPK di sebuah rumah makan di kawasan Bogor. KPK mengatakan YS mengaku sebagai pegawai KPK dan diduga memeras ASN di lingkungan Pemkab Bogor. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil menangkap pegawai KPK Gadungan di kawasan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pelaku ditangkap karena terlibat kasus pemerasan terhadap salah satu pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan seorang yang mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada salah satu pejabat dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui pegawai KPK Gadungan tersebut bernama Yusuf Sulaiman. Dirinya ditangkap setelah melakukan pemerasan uang tunai senilai 300 juta rupiah. Kemudian korban yang merasa diperas melaporkan hal ini ke pihak KPK untuk memastikan bahwa apakah benar tersangka Yusuf Sulaiman merupakan bagian dari pegawai KPK. Setelah dikonfirmasi, KPK kemudian menerjunkan tim yang
terdiri dari penyidik, penyelidik, dan inspektorat lembaga anti rasuah yang pada akhirnya Yusuf beserta 5 orang lainnya diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa Yusuf Sulaiman ternyata bukan pegawai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang yang mengaku pegawai KPK ini diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di pemerintah Kabupaten Bogor dengan kronologis sebagai berikut. Pada pagi hari ini, KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor, bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS yang mengaku pegawai KPK, di mana yang bersangkutan melakukan pemerasan kepada pelapor. Dari hasil operasi senyap ini, KPK akhirnya menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah, 1 unit HP merek iPhone, dan 1 unit mobil Porsche berwarna putih dengan nomor polisi B1556XD. Selanjutnya pelaku akan diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih seputaran KPK, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengamankan seorang pegawai KPK gadungan berinisial YS saat melakukan pemerasan terhadap ASN. Menindaklanjuti informasi itu, PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu mengatakan semua proses hukum akan diserahkan ke pihak berwajib. Tim penyidik KPK mengamankan pelaku berinisial YS yang mengaku sebagai pegawai KPK usai melakukan pemerasan terhadap pegawai ASN di kantor Dinas Pendidikan Pemkab Bogor pada Kamis siang di rumah makan Kabayan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya uang tunai sebesar 300 juta rupiah, 2 unit mobil mewah. Pelaku berinisial YS telah diamankan beserta keempat orang korban ASN. Kini pelaku dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu membenarkan peristiwa penangkapan pelaku oleh tim KPK. Dirinya melimpahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada penegak hukum yaitu Polres Bogor. Saya serahkan kepada aparat penegak hukum terkait. Ini kan sementara pendalaman dari KPK sudah melimpahkan ke Polres Bogor. Kira-kira itu. Hanya saya berharap, menyarankan, menghimbau pada warga masyarakat termasuk jajaran pemerintah Kabupaten Bogor, kalau ada lagi yang mencoba untuk melakukan hal-hal seperti itu, artinya memeras, maka segera laporkan kepada kantor polisi terdekat, atau kepolisian terdekat. Silakan. Bakal ada tindakan nggak Pak terkait pejabat yang diperas ini Pak? Ya nanti hasil pendalaman dari aparat penegak hukum kita lihat seperti apa solusinya kan. Okay. Pak, tadi si pelaku menyampaikan bahwa pemerasan ini dilakukan ke Dinas Pendidikan. Bagaimana tanggapannya Pak? Saya sekali lagi mengatakan bahwa sampai sekarang saya belum, karena sudah saya koordinasi dengan Pak Kapolres, sementara dalam pendalaman di sana. Jadi belum bisa kita sampaikan seperti apa hasilnya, itu kan masih dugaan atau mungkin pengakuan dari yang bersangkutan. Tapi secara aturan hukum belum bisa kita katakan bahwa itu yang benar. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Bogor saat dikonfirmasi mengatakan masih dalam penyidikan dan penyelidikan serta menunggu pelimpahan dari KPK. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih seputaran KPK, pemirsa, polisi menetapkan pegawai KPK gadungan Yusuf Sulaiman YS sebagai tersangka pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Bogor hingga ratusan juta rupiah. Tersangka melancarkan aksinya dengan mengirimi surat pemanggilan palsu untuk mengelabui korban yang merupakan ASN. Polres Bogor menetapkan pegawai KPK gadungan Yusuf Sulaiman sebagai tersangka pemerasan setelah aksinya tertangkap tangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saat aksi pemerasan tersebut, tersangka yang berprofesi asli sebagai kontraktor ditangkap oleh tim penyidik KPK dan didapati barang bukti uang tunai sebesar 300 juta rupiah beserta mobil mewah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata selama ini Yusuf Sulaiman mengantongi uang sebesar 700 juta rupiah dari hasil pemerasan terhadap seorang pejabat di Dinas Pendidikan
pendidikan tersebut. Modus operandi yang dilakukan tersangka menakut-nakuti korbannya dengan surat digital melalui telepon selulernya berisi informasi pemanggilan dari institusi KPK atas kasus tertentu. Tersangka saat ini ditahan di Polres Bogor. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah dan 2 unit mobil mewah serta 2 buku tabungan. Tersangka dijerat pasal 368 dan 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Telah diamankan beberapa orang oleh institusi penegak hukum yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Kabupaten Bogor. Adapun kronologis kejadiannya, pada pukul 13.30 tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan pengamanan terhadap seseorang dan beberapa saksi lainnya di salah satu rumah makan di Jalan Tegar Priman di Mangkabayan. Hal ini keterkaitan dengan adanya yang bersangkutan mengaku sebagai oknum pegawai dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilakukan pengamanan, lalu dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 18.00 saya sebagai Kapolres Bogor ditelepon oleh dari pihak KPK untuk segera menerima kasus tersebut. Pada pukul 22.00 kami menjemput yang bersangkutan bersama beberapa orang saksi yang dimana telah dilakukan penyelidikan dan kami telah naikkan ke status penyidikan bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 368 KUHP dan 378 KUHP yang dimana ancaman pidananya maksimal 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita ngomongin kasus penipuan ya, petugas KPK Gadungan ini bagaimana ya? Ini ramai banget di sosial media yang harap aja ini mudah-mudahan juga Anda bisa jauh lebih awas lagi karena sekali lagi yang diharapkan oleh masyarakat ini adalah sebuah keamanan ya, karena petugas kalau kita bicara tentang keamanan kan kita bicara tentang polisi, bicara tentang KPK. Kalau semuanya mereka saja tidak bisa memberikan, ini kita berharap kepada siapa lagi? Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Dan terkait kasus ini semoga saja ini bisa ada titik terang nih, kira-kira seperti apa? Apakah memang kasus ini memang benar adanya seperti itu dan harus bagaimana penyelesaiannya? Dan yang diharapkan juga jangan tiba-tiba kasus ini menghilang gitu aja gitu loh. Tapi yang menjadi perhatian dan juga sorotan, Wira, kalau misalnya dari ASN di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini tidak merasa bersalah dengan adanya surat pemanggilan palsu seperti itu, kenapa harus setor uang dari 300 juta hingga 700 juta rupiah ya? Ya mungkin uang lebaran kali ya. Ya kita nggak pernah tahu ya, Syam. Tapi sekali lagi kita tentu berharap apapun kasus ini semoga saja nanti bisa segera terang benderang seperti kasusnya Peggy, kasus siapa tuh yang Vina dan Eki begitu ya kan. Mulai dari awal kita siaran di sini sampai sekarang rasa-rasanya ini masih menjadi media darling yang diharapkan nantinya bisa segera selesai, termasuk kasus dari petugas KPK Gadungan ini. Betul sekali. Kalau misalnya dari petugas KPK Gadungan ini YS sudah diamankan, bahkan sudah digiring ke gedung KPK Jakarta untuk diselidiki lebih lanjut dan nantinya akan diserahkan oleh KPK ke Polres ataupun ini ke kepolisian di daerah Bogor, Jawa Barat. Semoga ini segera diusut secara tuntas seperti itu ya, Wira. Semoga nggak salah tangkap. Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih akan kami hadirkan tapi besok ya. Kaget ya, mau nambah segmen? Enggak. Kita harus pamit undur diri pemirsa. Terima kasih banget sudah nonton kita di program Menyapa Pagi dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Akhir kata saya Wira Ananta. Saya Syam Hakung, sukses untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.